Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat ke-115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan milik Allah lah timur dan juga barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Mereka berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan milik dialah apa yang ada di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Allah menciptakan langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Baik. Pada surah Al-Baqarah ayat 115 terlalu dekat ya. Baik. Saya ulangi pada ayat ke 115. Jadi sini ada asbab nuzul atau sebab turunnya daripada ayat ini. Jadi ketika Nabi SAW dan juga para sahabat di permulaan sholat, kiblat mereka itu menghadap ke Baitul Maqdis, baik sebelum hijrah ataupun setelah hijrah. Tetapi tidak lama, karena hanya sekitar 15 sampai 16 bulan saja. Ketika itu Nabi SAW tidak suka, karena kalau kiblat menghadap Baitul Maqdis, berarti kiblatnya ini ada kemiripan dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Sementara Ka'bah Al-Mukarramah itu adalah kiblatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi SAW menghendaki kiblatnya itu diarahkan kepada kiblat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menghadap Ka'bah, dan tidak mau ada kesamaan kiblatnya orang Yahudi dengan kiblatnya kaum muslimin. Maka satu malam Nabi SAW terus
berdoa menengadahkan wajahnya ke langit sampai akhirnya turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-Baqarah 144. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan, maka turunlah Al-Baqarah 144 ini, bahwa kiblat kaum muslimin sudah dirubah, yang tadinya ke Baitul Maqdis menuju Baitullah Al-Haram. Nah, orang-orang Yahudi mereka merasa jengkel, kenapa kemudian kiblatnya kaum muslimin sudah tidak sama lagi dengan kiblat mereka. Akhirnya kemudian mereka pun mengucapkan sesuatu yang tidak enak didengar, seolah-olah agama Muhammad itu adalah agama main-main. Ya. Maka dari ucapan orang-orang Yahudi inilah kemudian turun Al-Baqarah 115. Terserah Allah, Allah mau menghadapkan siapapun ketika beribadah kepadanya, mau timur, mau barat, mau selatan, mau utara, itu terserah Allah. Makanya turun ayat ini, walillahil masyriq wal maghrib aynama tuwallu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Ini diantara sebab turun ayat Al-Baqarah 115. Ada juga sebab turunnya adalah diriwayatkan dari Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah, dari bapaknya dia mengatakan, jadi beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin saudah. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah malam yang gelap gulita. Gelap gulita. Fanazalna manzilan faja'ala ar-rajulu ya'khudul ahjar fay'amalu masjidan yusalla fihi. Maka ketika kami singgah di satu tempat dan masih gelap sekali, maka salah seorang di antara kami berusaha mencari tempat untuk kita bisa melaksanakan ibadah salat sujud. Karena kami tidak tahu mana arah kiblat, sehingga asal saja salatnya. Dengan istihad kami, oh kiblat ke sana. Ternyata falamma asbahnya, ketika asbahna kami sudah pagi, idza nahnu qad shallaina ala ghairil qiblah. Rupanya ketika kemudian mulai terang, rupanya semalam kita sholat bukan mengarah kiblat, tetapi mengarah ke lain kiblat. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, qad shallaina lailatana hadhihi li ghairil qiblah. Rasul, semalam kami sholat karena gelap jadi tidak tahu kemana arah, mengarahlah kami yang bukan arah kiblat. Bagaimana sholat kami? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Baqarah 15 ini. 115, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dan milik Allah lah timur dan barat, kemanapun kalian menghadap di sanalah wajah Allah. Ini juga diantara sebab turunnya ayat ini. Sa'id ibn Zubair meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, ketika turunnya Al-Baqarah 115 ini, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa saya, kata Ibnu Umar ini, apabila sholat dalam posisi safar, maka saya sholat sunnah di atas kendaraan. Terkadang kendaraan yang saya tunggangi ini tidak mengarah kiblat. Kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza raja'a min Makkah yusalli ala rahilatihi tatawuan yumi'u bi ra'sihi nahwal Madinah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari Mekah menuju Madinah, kemudian dia berada di atas kendaraannya, maka Rasul salat sunnah
dan mengisyaratkan dengan kepalanya ke arah Madinah. Artinya justru membelakangi Mekah kan gitu ya. Dari sini boleh seseorang itu sholat di kendaraan, maksudnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh. Tidak boleh orang sholat wajib di kendaraan kecuali darurat, seperti di atas pesawat, kereta, dan begitu seterusnya. Tapi kalau tidak darurat tidak boleh. Tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Kemudian juga Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa sebab turunnya Al-Baqarah 15 ini karena kematian Raja Najasyi. Jadi Nabi SAW bersabda ketika meninggalnya Raja Ethiopia Najasyi itu, yang Islam sendirian tetapi umatnya tidak ada yang musuh Islam. Jadi Nabi SAW mengajak para sahabat ke tanah lapang. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, inna akhakum Najasyi qad mat fasallu alaihi. Saudara kalian Najasyi sudah mati, maka solatkan gaib untuk dia. Qalu, para sahabat mengatakan, nusalli ala rajulin laisa bimuslimin ya Rasulullah. Rasul, Najasyi kan tidak Islam, kenapa kita solat untuk dia? Maka Nabi SAW kemudian terdiam sampai turun ayat surah Ali Imran 199 yang mengisyaratkan bahwa Najasyi itu masuk Islam, cuman tidak diketahui oleh umatnya. Dia muslim sendirian, tapi umatnya tidak ada yang tahu. Sebab kalau tahu kan bahaya. Artinya dia menyembunyikan keislamannya dengan turunnya Al-Imran 199 itu. Akhirnya kemudian para sahabat pun kemudian terdiam sampai turun ayat lagi, Al-Baqarah ayat 115 ini. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Karena kan ketika itu kan belum turun perintah mengarah ke kiblat, belum ada. Jadi ketika kematian Raja Najasyi itu belum ada perintah menghadap ke kiblat. Sehingga mereka bertanya, kemana kita arahkan wahai Rasul? Kemana? Apakah ke Baitul Maqdis atau kemana gitu ya, salat kami ini? Maka turunlah Al-Baqarah 115, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita tahu bahwa ada beberapa sebab turun surah Al-Baqarah 115 ini, bahwa seseorang itu boleh menghadapkan ke selain kiblat dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti contoh kisah Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ketika hendak membunuh Sa'id ibn Zubair radhiyallahu anhu. Jadi ketika Hajjaj ini hendak membunuh Sa'id ibn Zubair itu, kan Sa'id itu kan dirantai. Kemudian kata Sa'id bin Zubair, wahai Hajjaj, berikan waktu untukku melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian kata Hajjaj, baik, saya akan arahkan kiblatmu kepada kiblat Nasrani. Jadi Hajjaj mengatakan kepada siapa? Sa'id bin Zubair, baik, saya akan arahkan dirimu kepada kiblatnya orang-orang Nasrani. Karena Hajjaj menganggap bahwa Sa'id bin Zubair ini telah keluar dari Islam karena sudah memberontak pemerintah. Makanya dia mengatakan kalimat seperti itu. Maka kemudian Sa'id bin Zubair membacakan ayat ini, terserah engkau wahai Hajjaj, kau mau arahkan kemana saja, di sanalah wajah Allah. Dia membacakan walillahil masyriq wal maghrib aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Setelah salat 2 rakaat maka dibantai oleh Hajjaj ibn Yusuf, raja yang zalim, penguasa zalim. Intinya bahwa ayat ini mengatakan ataupun mengajarkan kepada kita dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang dianggap sah ketika sholat tidak menghadap ke kiblat. Contoh, ibu umpamanya safar entah kemana gitu kan, entah ke negara mana yang di situ mungkin tidak banyak orang muslim, kemudian masjid tidak ada, terpaksalah kemudian sholat di hotel gitu. Maka sebelum kita sholat kan kita tanya-tanya dulu ke petugas hotel kan, di mana arah kiblat. Kalau petugas hotel mengatakan tidak tahu, keluarlah, tanya orang yang jalan.
Kalau tidak tahu juga, ya sudah berijtihad dengan cara apa? Alat-alat yang kita miliki. Umpamanya dengan handphone sekarang kan ada arah kiblat, atau melihat matahari, ya, atau apalah dengan pengetahuan kita. Artinya kalau kita sudah berijtihad dengan segala upaya kita mencari arah kiblat, ternyata masih salah juga. Setelah selesai sholat, orang-orang mengatakan bukan ke situ kiblatnya, ke sini. Maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala bahwa walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Maka milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dianggap sah salatnya kalau sudah ada ijtihad seperti itu, ya. Taib, ini ayat 115. Kemudian Allah mengatakan 116, wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Siapa mereka di sini? Bisa orang-orang Yahudi, bisa orang-orang Nasrani, dan bisa juga orang-orang musyrik. Karena tiga agama ini kurang lebih keyakinannya menganggap bahwa Allah itu punya anak. Contoh umpamanya orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Berkata orang-orang Yahud, Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Berkata orang-orang Nasrani, Al-Masih Isa juga anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan lisan-lisan mereka, yudahiuna qaulal ladzina kafaru. Menyerupai perkataan orang-orang kafir, maksudnya orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu banatullah, anak perempuan Allah. Makanya di ujung ayat At-Taubah 30 Allah mengatakan qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah membinasakan mereka terhadap apa yang mereka ada-adakan. Ya, jadi dari sini menunjukkan tiga agama ini. Yahudi mengatakan Allah itu punya anak, Uzair, gitu ya. Nasrani mengatakan Allah juga punya anak, Isa ibn Maryam. Kemudian orang-orang musyrik Arab mengatakan Allah juga punya anak putri. Siapa? Para malaikat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bantah, ya, bantah dengan firman-Nya Subhana, Maha Suci Allah. Artinya Maha Suci Allah, Allah tidak mungkin memiliki keturunan. Tidak mungkin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bal lahu ma fis samawati wal ardh. Bahkan milik Allah lah apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Kullu lahu qanitun. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan ketika bicara tentang orang-orang Nasrani, apa kata Umar? Ahinuhum wala tadlimuhum fa innahum sabbullaha azza wa jal masabbatan ma sabbahu iyyaha ahadun minal bashar. Apa kata Umar ketika bicara orang-orang Nasrani? Hinakan mereka, tapi jangan dolimi mereka. Hinakan mereka, tapi jangan dolimi mereka. Kenapa? Karena mereka telah mencaci maki Allah dengan cacian yang belum pernah satupun manusia mencacinya. Padahal dari semua agama, Yahudi, Nasrani, musyrik Arab dan yang lainnya, yang paling dekat dengan kaum muslimin itu siapa? Orang Nasrani. Yang paling dekat dengan kita dibandingkan Yahudi atau orang-orang musyrik itu adalah orang Nasrani. Dan itu difirmankan dalam Al-Quran. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu qalu inna nasara. Allah mengatakan, sungguh engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, pertama Yahudi.
kemudian orang-orang musyrik. Kemudian Allah katakan, dan sungguh akan dapati orang yang lebih dekat dengan kalian, maksudnya dari semua agama itu yang lebih dekat dengan kaum muslimin adalah orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasrani. Artinya Nasrani itu jauh lebih dekat kepada kita dibandingkan orang musyrik ataupun orang Yahudi. Tetapi kenapa Umar mengatakan ahinuhum wala tadlimuhum? Hinakan mereka, jangan zalimi mereka, karena mereka sudah mencaci maki Allah dengan cacian yang belum pernah siapapun mencaci Allah seperti yang mereka lakukan. Alasannya, maksudnya mereka sudah mencaci maki Allah itu karena mereka mengatakan bahwa Isa adalah ibnullah. Isa adalah satu di antara tiga Tuhan. Bahkan yang lebih parah mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Nah, ini yang dimaksud perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, syatamani ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu dzalik wa kadzdzabani ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu dzalik. Lihat, anak Adam sudah mencaci maki aku, kata Allah, padahal tidak layak mereka melakukan seperti itu. Anak Adam telah berdusta kepada aku, padahal tidak layak mereka berdusta kepada aku seperti itu. Maka Allah mengatakan fa amma syatmuhu, adapun mencaci makinya anak Adam iya kepadaku, ketika mereka mengatakan inni ittakhadhu waladan wa anal ahadus samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Maka Allah mengatakan, ketika dia mengatakan bahwa aku punya anak padahal saya esa, semua orang bergantung kepadaku, saya tidak melahirkan dan saya tidak dilahirkan, dan tidak ada yang sekufu sebanding dengan aku. Wa amma takdzibuhu, iyaya, adapun anak Adam mendustai diriku, adalah perkataannya lan ya'idani kama bada'ani, bahwa mereka mengatakan aku tidak sanggup mengembalikan mereka, maksudnya membangkitkan kelak pada hari kiamat sebagaimana aku menciptakan pertama kali di dunia. Padahal Allah lebih mudah mengembalikan dibandingkan awal menciptakan. Nah, di sini ada perkataan fa amma syatmuhu iyaya, adapun mencaci makinya mereka kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, adalah ketika mereka mengatakan bahwa aku, kata Allah, mempunyai anak, katanya. Padahal aku ini ahad, semua orang bergantung kepadaku, aku tidak melahirkan, aku tidak dilahirkan, dan tidak disekufu dengan aku, katanya. Makanya Umar bin Khattab wajar mengatakan kepada orang-orang Nasrani ahinuhum wala tadlimuhum, hinakan dia, jangan kau zalimi, karena mereka sudah mencaci maki Allah yang belum pernah siapapun mencaci Allah seperti mereka. Menganggap Isa Tuhan, menganggap Isa anak Tuhan, menganggap Isa satu di antara tiga Tuhan. Makanya telak Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 72 sampai 75, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu huwal masih, dia adalah al-masih ibnu Maryam, maksudnya Allah adalah Isa. Kufur orang mengatakan seperti itu, ya. Kemudian juga Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Dan juga Allah juga mengatakan dalam surah Al-Maidahnya 17, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam qul faman yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlikal masiha ibna Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'an. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Katakan, faman yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'an. Katakan ya Muhammad, siapa yang bisa menguasai Allah kalau Allah berkehendak untuk menghancurkan Isa, ibunya, dan seluruh manusia yang ada di alam semesta ini? Siapa yang bisa menghalang-halangi Allah? Dari sini menunjukkan bahwa
perkataan mereka adalah perkataan penghinaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan subhanah, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan bagi Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kullu lahu qanitun, semua manusia tunduk kepada Allah. Tunduknya manusia kepada Allah itu ada dua macam. Ada tunduk yang disebut dengan, jadi semua makhluk tunduk kepada Allah itu ada dua. Ada sifatnya ijbar, ada sifatnya ikhtiar. Ijbar itu tidak bisa apa-apa. Manusia harus tunduk kepada Allah. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menghancurkan, Allah menyuburkan. Itu tidak bisa manusia menolaknya. Namanya ijbar gitu ya. Tapi ada yang sifatnya ikhtiar, di mana manusia itu mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat dan yang lainnya, yaitu dikembalikan kepada ikhtiar kita manusia. Bagi orang-orang yang beriman, yang mereka tahu hak-hak mereka kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka dengan ikhtiar mereka akan menyembah Allah dengan kemampuan mereka. Tapi bagi orang-orang kafir, ya, mereka tidak akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan badi'us samawati wal ardh. Badi itu diambil dari kata-kata bid'ah. Bid'ah itu artinya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena Allah menciptakan langit dan bumi itu sebelumnya belum ada siapapun yang mampu menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Allah lah pertama yang menciptakan langit dan bumi. Artinya bid'ah dalam urusan dunia selama itu baik maka tidak masalah. Melakukan bid'ah dalam urusan dunia selama itu sebuah kebaikan tidak ada masalah. Tetapi kalau dalam urusan agama tidak boleh. Tidak boleh melakukan bid'ah dalam urusan agama walaupun dianggap baik, kecuali memenuhi dua unsur, satu ikhlas dan yang kedua ittiba, mencontoh Nabi SAW. Kalimat badi'us samawati wal ard artinya Allah lah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya belum ada langit dan bumi tercipta. Wa idza qada amran, kalau Allah Subhanahu wa taala memutuskan sebuah perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka dia hanya berkata kepada perkara yang hendak dijadikannya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan ini adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Allah itu maha mampu segalanya. Makanya ketika orang-orang Nasrani menuhankan Isa dan mengatakan Isa anak Tuhan, bahkan Isa adalah Tuhan, maka Allah katakan dalam Al-Quran, inna mathala Isa kamathali Adam. Permisalan Isa itu sama dengan Adam. Allah sanggup menciptakan Adam tanpa ayah dan bapa, sebagaimana Allah sanggup menciptakan Isa tanpa ayah. Lalu apa bedanya? Soal seperti itu. Apa bedanya Isa dengan Adam? Kalau kalian menuhankan Isa, kenapa tidak menuhankan Adam? Kalau hebat-hebatan, Adam jauh lebih hebat dibandingkan Isa. Harusnya Adam lebih Tuhan dibandingkan Isa, gitu maksudnya. Tapi Adam bukan Tuhan, maka Isa pun bukan Tuhan. Karena Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu seperti Adam. Allah menciptakan manusia tanpa ada ibu seperti Hawa. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah seperti Isa. Dan Allah mampu menciptakan manusia dengan adanya ayah dan ibu seperti kita. Artinya ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an atau idza qada amran, apabila Allah mengqada, menghendaki sesuatu, Allah tinggal katakan kun fayakun. Jadi bukan menjadi sebuah keheranan kalau seandainya Allah menciptakan Isa tanpa ayah itu. Allah atas segala sesuatu maha mampu. Kenapa dipertanyakan? Ya. Bahkan kemudian dinasabkan kepada Allah bahwa Isa itu anak Tuhan, sebagaimana Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan, sebagaimana orang-orang musyrik mengatakan malaikat itu banatullah, anak-anak putrinya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah amma yaqulun. Kemudian Allah mengatakan pada ayat ke-118-nya, wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayat. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, siapa mereka yang tidak mengetahui di sini?
Maksudnya ada yang mengatakan maksudnya ini perkataan orang-orang Nasrani. Ada yang mengatakan juga ini perkataan orang-orang Yahudi. Ada juga yang mengatakan ini perkataan orang-orang musyrik Arab. Jadi ada 3 penafsiran. Maksudnya wa qala alladziina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui di sini bisa Nasrani, bisa Yahudi, bisa musyrik Arab. Apa perkataan mereka? Laula yukallimunallah au ta'tina ayah. Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita? Jadi mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi atau orang musyrik Arab saat diutusnya Nabi SAW, mereka mengatakan kalau memang Muhammad itu Nabi dan Rasul, kenapa Allah tidak bicara dengan kami? Ini kan gak masuk di akal ucapan kayak gini. Kalau seandainya Allah bicara dengan mereka, jadi Nabi semua lah orang itu. Ya kalau seandainya Allah bicara dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, semua jadi Nabi jadinya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan hanya diutus seorang Nabi kepada mereka. Yang berbicara dengan seorang Nabi itu disampaikan dengan itu. Ya kalau semua orang bicara dengan Allah, tidak ada, semua jadi Nabi jadinya. Jadi akalnya hilang di sini. Intinya mereka itu tidak mau beriman, hanya mencari-cari alasan dengan mengatakan laula yukallimunallah. Kenapa Allah tidak bicara dengan kami? Kalau bicara dengan kami bahwa dia Nabi, kami beriman katanya. Nah, ini kan menjengkelkan kalimat seperti ini. Au ta'tina ayah katanya. Ataupun didatangkan tanda-tanda kuasaannya kepada kami. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata Rafi ibn Huraimilah pada Nabi SAW, in kunta rasulan min indillah, hey Muhammad, kalau engkau seorang rasul di sisi Allah, kama taqulun, sebagaimana yang kau katakan, faqul lillah, katakan kepada Allah, fal yukallimuna hatta nasma'a kalama, kau bicara dengan Tuhan wahai Muhammad, biar kami mendengar suara Tuhanmu saat mewahyukan kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimunallah aw ta'tina ayah. Jadi sebenarnya orang-orang musyrik ini ataupun Yahudi dan Nasrani di zaman itu hanya ngeles, sebenarnya hanya cari-cari alasan. Intinya mereka tidak beriman. Karena contoh nih, ada mukjizat yang paling besar di zaman itu ketika orang-orang musyrik Arab, seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Zubair bin Mut'im dari bapaknya, dia menceritakan tentang, jadi orang-orang musyrik ini datang kepada Rasul meminta tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau engkau seorang nabi, kan setiap nabi itu mestinya bawa mukjizat, bawa keanehan gitu ya. Ah, sekarang buktikan kalau engkau seorang nabi katanya. Jadi Rasul mengatakan, baik kalau begitu kalian minta apa? Rupanya minta sesuatu yang di luar kemampuan Nabi melakukannya. Apa kata mereka? Ah, kalau gitu belahlah bulan yang ada di langit sana. Nah, siapa yang bisa membelah bulan? Coba, ini kan sebenarnya kan mereka itu tidak mau beriman karena yang aneh-aneh yang mereka minta itu. Tolong belah bulan sana katanya. Tapi Nabi SAW tidak menolak permintaan mereka. Rasul pun berdoa kepada Allah. Datang malaikat Jibril dan mengatakan, ya Muhammad, Allah sudah izinkan. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, saya akan perintahkan bulan bi amrillah, dengan kehendak Allah. Akhirnya Rasul mengisyaratkan jarinya ke bulan, belah pula bulan, betul-betul belah jadi dua. Jadi yang separuhnya tetap di atas, yang separuhnya jatuh sampai di bawah bukit Abi Kubais. Jadi orang-orang musyrik itu melihat mereka, orang-orang yang hadir di situ melihat bulan itu terbelah jadi dua. Tapi mereka mengatakan, nih jangan-jangan Muhammad ini sedang menyihir kami gitu. Ah, kami tidak yakin wahai Muhammad, jangan-jangan mata kami kau sihir sehingga kami melihat bulan terbelah dua. Kita tunggu besok, ada saudara-saudara kami yang baru pulang dari Syam berdagang. Ya. Kalau memang ini mukjizat, tentu mereka pun akan melihat karena bulan itu kan bisa dilihat orang. Akhirnya menunggu sampai besok. Setelah memang betul datang para pedagang dari Syam itu, mereka bertanya, ya, apakah kalian melihat bulan saat berjalan itu?
Mereka mengatakan, ya, kami melihat bulan terbelah dan ini kejadian yang aneh bagi kami. Tiba-tiba orang-orang yang ada di situ, subhanallah, sahara al-asfar, Muhammad sudah menyihir orang-orang yang safar juga. Bukan kami saja yang disihir, orang-orang yang lagi safar itu kena sihir dia. Ini sebenarnya kan nyari-nyari alasan saja. Masa orang safar nggak tahu menahu dikatakan mereka terkena sihir juga? Ya. Jadi intinya mereka itu memang tidak mau beriman. Makanya mereka mengatakan laula yukallimunallah au ta'tina ayah. Kalimat ini sebenarnya bukan kalimat sungguhan mereka mau beriman, tapi intinya mau bermain-main. Karena mereka tidak suka dengan Nabi SAW. Padahal kalau kita melihat sejarah, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi SAW itu kan banyak, ya. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika bicara tentang jumlah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi SAW itu bukan sedikit. Bahkan dari seluruh para nabi dan rasul yang paling banyak mukjizatnya itu adalah rasul kita. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai anggaplah rasul yang terakhir dari kalangan Bani Israel siapa? Nabi Isa. Rasul yang terakhir kepada Bani Israel Nabi Isa. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa tidak ada nabi yang paling banyak mukjizat melebihi Nabi SAW. Jumlahnya sampai 3.000 lebih mukjizat. 3.000 lebih mukjizat yang diturunkan kepada Nabi SAW. Kenapa coba? Mukjizat Rasul itu mukjizat terbanyak dari seluruh para nabi dan rasul. Kata ulama alasannya karena kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus hanya kepada kaumnya saja, sehingga terkadang mukjizat yang dianugerahkan kepada nabi itu disesuaikan dengan budaya kaumnya saja. Seperti umpamanya, kenapa Nabi Musa mukjizat terbesarnya adalah tongkat? Tentu setelah Taurat gitu ya, tongkat. Dan tongkat ini bisa menjadi ulah, bisa memukul lautan terbelah, bisa memukul batu terpancar air gitu ya. Ya, karena di zaman itu kaumnya tersebar sihir, maka mukjizatnya dimiripkan dengan sihir, ya. Atau di zaman Nabi Isa, kebanyakan mukjizat Nabi Isa itu 90% bicara soal perobatan, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lepra, macam-macam perobatan, sampai menyembuhkan orang mati karena izin Allah hidup lagi. Mukjizatnya Nabi Isa itu 90% bicara tentang perobatan. Kenapa? Karena di zaman Nabi Isa itu memang kaumnya, mereka itu memang banyak tabib-tabib di mana-mana. Jadi penyakit-penyakit yang dunia susah diobati, di zaman itu mudah obatnya, karena banyak penemu-penemu gitu ya. Makanya mukjizat Isa disamakan dengan kaumnya. Ketika kaumnya ahli perobatan, maka mukjizatnya Isa pun disamakan, dimiripkan dengan mereka. Dan begitu seterusnya. Lah, Nabi SAW itu bukan diutus kepada kaumnya, tapi diutus kepada semua manusia. Makanya mukjizatnya macam-macam. Ada yang mirip sihir, kan itu ya. Ada yang mirip perobatan, ada yang mirip macam-macam. Karena umat Rasul itu satu dunia masalahnya. Makanya wajar kalau seandainya mukjizat Rasul itu melebihi 3.000 lebih mukjizat, dan itu tidak dimiliki para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Mukjizat sebanyak itu saja tidak menjadikan orang-orang musyrik itu beriman kepada Nabi SAW. Ini kan aneh gitu ya. Makanya kalimat au ta'tina ayah, ataukah dia mendatangkan satu bukti, ini sebenarnya kalimat ejekan saja. Mereka hendak mengejek Rasul, mereka tidak benar-benar hendak beriman kepada Nabi SAW. Ya, contoh yang masyhur saja adalah kisah tentang seorang pegulat Quraisy itu, ya, namanya Rukana. Karena di zaman jahiliyah itu kan olahraga yang terkenal adalah gulat. Jadi ada seorang pegulat namanya Rukana, tidak pernah dikalahkan tuh gulatnya. Kalau gulat menang terus. Jadi suatu hari Nabi SAW sedang naik unta sendirian. Tiba-tiba Rukana juga lewat sendirian. Tidak ada orang kecuali Nabi dan Rukana saja. Nabi iseng-iseng menantang Rukana. Dia di atas unta, Rukana jalan kaki. Kata Nabi SAW, ya Rukana, engkau kan pegulat hebat. Bagaimana kalau saya dan kamu bergulat? Kalau kau bisa mengalahkan, ambillah unta yang kutunggangi. Ya, tetapi kalau aku bisa mengalahkan kamu, masuklah ke agamaku.
Akhirnya kata Rukana melihat unta Rasul yang indah, yang bagus. Kata Rukana, baik, disangkanya dia bisa mengalahkan Nabi. Akhirnya betul-betul gulat tuh Nabi dengan Rukana itu. Wah, tentu Rasul bergulat itu karena menghendaki keislaman Rukana, tapi Rukana bergulat itu karena menghendaki unta yang ditunggangi Nabi, kan begitu ya. Satu urusan dunia, satu urusan agama nih. Akhirnya gulat, betul-betul gulat. Rukana tidak tahu bahwa setiap Nabi itu memiliki kekuatan 40 laki-laki kekal. Ya sekali tunjang roboh lah Rukana itu ya. Akhirnya kalahkan Rukana itu. Apa kata Rasul? Ya Rukana, ingat janji awal, kalau bisa ku kalahkan, kau akan masuk ke agamaku. Nah sekarang sudah ku kalahkan. Kata Rukana, ya Muhammad, walaupun aku loh masuk Islam, orang tidak ada yang tahu, nggak ada saksinya. Bisa saja aku katakan aku tidak pernah masuk Islam. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau seandainya pohon itu sebagai saksinya? Maka Nabi SAW mengisyaratkan ke satu pohon. Tiba-tiba pohon itu tercabut dari akarnya, jalan pula. Jalan menghadap Nabi SAW, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, katanya. Rasulullah alaikassalam. Rukana ketika melihat pohon itu jalan, takut dia, lari dan mengatakan, dhahara sihra Muhammad. Muhammad sedang memamerkan sihirnya. Muhammad sedang memamerkan, langsung lari dia ya. Artinya kan orang-orang musyrik itu mereka tidak hendak beriman, mereka hendak main-main saja sebenarnya. Padahal sudah jelas-jelas Nabi menampakkan mukjizatnya, dianggap pula sihir. Lah itulah yang terjadi. Apalagi yang kalau seandainya tidak terlihat, hanya bentuk cerita kan, makin diolok-olok seperti peristiwa Isra Mi'raj. Kan mereka nggak melihatnya, hanya mendengar ceritanya saja. Makinlah dijelek-jelekin, seperti Rasul ketika pulang dari Isra Mi'raj itu kan langsung termenung dia di rumah Ummu Hani itu. Bingung dia mau dari mana bercerita, karena ini juga wahyu harus diceritakan. Akhirnya ketika termenung sampai keesokan hari, rupanya Abu Jahal lewatlah di situ kan. Abu Jahal ngomong, ya Muhammad, ngapain kau ini termenung di sini? Kemudian Rasul mengatakan, iya, semalam saya baru melakukan perjalanan yang spektakuler. Sudah diceritakan perjalanan dari awal sampai akhir. Subhanallah. Sebenarnya Abu Jahal itu ingin mengolok-olok Rasul, tetapi Abu Jahal itu ingin merencanakan sesuatu yang lebih besar dari situ. Jadi ditanggapi serius sama Abu Jahal. Masa iya, katanya, bagaimana kalau seandainya aku kumpulkan manusia, kau cerita kepada mereka? Sebenarnya kan Abu Jahal ketika itu bisa saja ngolok-olok Rasul. Mustahil kamu ini. Tapi kecerdasan Abu Jahal ini, dia tidak mengolok-olok ketika itu, tetapi dia ingin mengolok-olok sama-sama. Makanya kata Abu Jahal dengan serius, wah ini bagus juga cerita ini. Gimana kalau seandainya aku fasilitasi, kumpulkan orang-orang Quraisy, nanti kau cerita seperti yang kau cerita kepadaku, katanya. Kata Rasul, boleh juga, katanya. Abu Jahal ngumpulin orang, padahal maksudnya ini kan untuk mencela Nabi, karena kan ceritanya aneh. Pasti orang mendustakan Rasul dan makin yakin bahwa dia bukan Nabi, makin gila lah dia, katanya. Akhirnya dikumpulkan manusia, sudah banyak orang. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, kau sudah janji akan menceritakan persis yang kau ceritakan kepada aku tadi. Ceritakan sekarang. Diceritakan sama Rasul. Bayangkan, jangan lagi cerita orang-orang musyrik ya, yang memang mereka kufur kepada Rasul. Yang awal-awal orang yang beriman saja tumbuh keraguannya. Yang sudah beriman loh jadi ragu-ragu jadinya kepada Rasulullah itu. Betul tadi seorang Nabi, aneh kok ngomongnya ceritanya. Akhirnya kemudian Abu Bakar kan nggak ketemu di situ, maksudnya tidak hadir di majelis itu. Jadi Abu Jahal menyuruh orang bilang sama kawan setianya, maksudnya Abu Bakar, katakan cerita ini kepada dia. Boleh jadi dia akhirnya kemudian tidak lagi masuk Islam, katanya. Satu orang ini datang ke rumah Abu Bakar, kemudian mengketuk pintunya dan mengatakan, ya Abu Bakar, tahukah kamu ma yaqulu sahib, apa yang dikatakan si kawanmu itu, maksudnya Muhammad itu. Kata Abu Bakar, apa itu? Kemudian dia menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj itu. Dikiranya orang ini bahwa kalau cerita seperti itu Abu Bakar ragu-ragu sama agama Muhammad gitu ya, sudah tidak mau masuk Islam lagi. Rupanya di luar dari apa yang mereka perkirakan. Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya yang dikatakan oleh Muhammad itu ada yang lebih mustahil lagi daripada Isra Mi'raj ini, tetap kubenarkan, katanya. Setiap hari aku membenarkan wahyu dari langit, katanya. Kalau hanya cerita Isra Mi'raj ini kecil bagiku. Nah setiap hari dia membawakan wahyu dari langit, kubenarkan, katanya. Apalagi cerita ini, kalau ada sesuatu yang mustahil melebihi Isra Mi'raj, aku yang akan membenarkannya, kata Abu Bakar.
Dari situlah disematkan kalimat As-Siddiq di belakang kalimat Abu Bakar. Maka kalau kita menyebut Abu Bakar mesti di belakangnya As-Siddiq. Karena ketika membenarkan Rasul itu, dia tidak pernah menggunakan akalnya. Diletakkan akal, langsung mengatakan samina wa ta'ana. Nah, itulah kehebatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali kalau kita mau menyebutkan tentang mukjizat Nabi SAW, itu luar biasa. Ya, tapi nggak apa-apa kita sebutkan beberapa sebagai pengetahuan. Ya. Tadi saya sebutkan seperti Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi SAW. Kemudian juga mensifati Baitul Maqdis di hadapan manusia ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan, Nabi SAW kan ditanya sama orang-orang yang biasa ke Syam dan mengatakan, Muhammad, kalau betul engkau Isra Mi'raj ke sana, katanya, sifatkan kepada kami Masjid Aqsa itu seperti apa. Ya otomatis Rasul tidak tahu lah kan itu. Masa Rasul ngitung jendela, ngitung pintu ke situ, datang sholat kemudian naik ke langit, kemudian turun balik lagi kan? Nggak sempat lah mencatat berapa pintunya, berapa jendelanya. Orang-orang ngomong, kalau engkau memang ke sana, katanya, sifatkan Masjid Aqsa kayak apa, katanya. Rasul terdiam sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian kirim Jibril, kemudian seolah-olah Rasul digambarkan di hadapannya bentuk Masjidil Aqsa, berapa jumlah pintunya, berapa jumlah jendelanya gitu ya, tiangnya semuanya, dan Rasul bisa mensifati. Dan para pedagang yang biasa mampir di Masjidil Aqsa itu mengatakan benar apa yang disifatkan Muhammad, tapi tidak juga beriman. Nah, ini kan. Kemudian juga tadi sudah disebutkan tentang insyiqaqul qamar, terbelahnya menjadi bulan. Kemudian juga nuzulul matar, ba'da doa, turunnya hujan secara tiba-tiba setelah doa langsung Nabi SAW ketika Rasul sedang khutbah Jumat. Jadi ada seorang badui mengatakan, ya Rasulullah, desa kami paceklik, jalan sudah retak-retak, hewan ternak kami hampir mati, dan begitu seterusnya. Tolonglah kepada Allah, minta agar dihujani tempat kami. Maka Nabi SAW kemudian berdoa dalam khutbah Jumatnya, dan di sini dibolehkan istisqa itu boleh dalam bentuk ketika khutbah. Karena setelah Rasul berdoa dalam khutbahnya hujan, ya hujan itu tak ada berhenti, ya, tiap hari gitu ya, kayak di Batam nih, tapi di kan ada berhentinya nih. Jadi di sana tiap hari hujan, akhirnya banjir lah. Jumat depannya datang lagi ada orang Badui, Rasul, tolonglah, katanya, minta kepada Rasul dihentikan, dosa kami jadi banjir, katanya. Nah kemarin kekeringan, sekarang kebanjiran kan itu. Maka Rasul mendoakan, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah pindahkan hujan itu, ya jangan jadikan musibah, pindahkan ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang banyak tanamannya, dan begitu seterusnya. Akhirnya hujannya pindah. Ya ini juga salah satu mukjizat Nabi SAW. Kemudian juga tentang pengejar Nabi SAW, namanya Suraqah ibn Malik. Suraqah ibn Malik itu berhasil mengejar Rasul saat hijrah kan. Tapi karena mukjizat Nabi SAW, rupanya sudah hampir dekat jarak dia dengan Nabi, dan dia sudah memegang pedangnya tuh. Ya, kan kalau naik kuda itu tinggal dihempas saja dari atas kuda kan. Rupanya sudah hampir dekat, tiba-tiba terprosok kudanya, jatuh dia, kemudian terpental pedangnya. Nah, ini juga mukjizat Nabi SAW disebutkan oleh para ulama. Termasuk juga ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, Abu Jahal hendak menunjang Rasul saat sholat. Ingat Abu Jahal itu kan pernah berjanji, kalau saya melihat Muhammad sujud di hadapan Ka'bah, aku akan kutunjang lehernya. Itu ngomong di hadapan pemuda Quraisy. Selang ngomong begitu, betul Nabi lewat, kemudian sholat di depan Ka'bah. Saat sujud, anak-anak muda mengatakan, ya Abu Jahal, tadi kan kau sudah sesumbar, kalau Muhammad sedang sujud, kutunjang lehernya. Itu Muhammad sedang sujud. Akhirnya Abu Jahal mendekati Rasulullah, pas hendak menendang kakinya, tiba-tiba dia pula terpental jauh sekali dan ketakutan, sehingga kemudian para pemuda Quraisy ini tertawa dan mengatakan, ada apa kau ya Abu Jahal gitu ya, katanya kau menendang, kau pula terpental, katanya. Maka Abu Jahal mengatakan, wallahi inni ra'aitu khandaqan wa nar wa haulan wa ajnihatan, sungguh tadi aku melihat ada parit penuh dengan api dan rasa takut yang menghampiri diriku, dan ada sayap yang menghempas diriku, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, laudana minni lakhtatafannahul malaikatu udwan
udwa. Coba si Abu Jahal mendekat aku, datang malaikat Jibril mematahkan tangan, kaki dan semua anggota badannya. Ya. Dari sini juga mukjizat Nabi SAW, Abu Jahal tidak bisa mendekati Nabi SAW. Termasuk juga Nabi SAW pernah menasihati orang yang makan dengan tangan kiri. Ya, kata Rasul, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Tapi anak muda ini sombong dan mengatakan mastata'ta, aku tidak bisa. Oh, kata Rasul, mastata'ta abada. Kalau begitu kau tidak akan bisa selamanya. Akhirnya jadi setruk tangannya. Belum dicoba karena sombong mengatakan tidak bisa. Kan ada di masyarakat yang kidal-kidal itu ya, yang kadang-kadang pakai tangan kanan, sebenarnya bisa sebenarnya. Cuman karena terbiasa tangan kiri, akhirnya tangan kiri kan. Ya. Bolehlah yang lain-lain tangan kiri kalau sudah terbiasa, tapi kalau makan ya janganlah, gitu ya. Coba dulu, dicoba dengan tangan kanan. Kalau tidak bisa sama sekali ya, memang gimana? Umpamanya tangan kanannya patah atau memang tidak bisa diangkat sampai ke mulut gitu atau gimana? Lain ceritanya. Tapi kalau sebenarnya bisa tapi malas, itu kan sombong namanya. Makanya Rasul mengatakan, idzan mastata'ta abada. Kalau engkau mengatakan tidak bisa, saya doakan selamanya tidak bisa. Sejak itulah kemudian lumpuh kedua tangannya. Naudzubillah. Ini juga mukjizat Nabi SAW. Termasuk juga mukjizat Nabi SAW adalah seperti tadi, pohon yang berpindah-pindah tempat tadi, mampu berjalan balik lagi. Ya, bahkan sebelum Nabi saja sudah mengucapkan salam pohon itu ya. Kemudian termasuk juga al-ma' yambu min baini asabi'in Nabi. Jadi air yang keluar dari jari jemari Nabi SAW saat peperangan di musim panas yang luar biasa, sahabat kehausan. Akhirnya kemudian Rasul berdoa, keluar air dari jari jemari Nabi SAW. Termasuk juga dalwul ma ataupun al-barakatu al-ajibah fil laban, barakah yang luar biasa pada air susu. Contohnya ketika hijrah Rasul, di mana Nabi SAW berjumpa dengan Ummu Ma'bad ya di tengah jalan, karena ketika itu kehabisan bekal. Kemudian Rasul mengatakan kepada Ummu Ma'bad, ada enggak kambing yang belum punya anak yang kurus gitu ya, tapi kambing betina tapi belum punya anak. Kan logikanya kambing yang enggak punya anak kan enggak mungkin keluar dari susu. Tetapi dengan mukjizatnya Rasul, diusapnya kambing itu tetenya kemudian penuh susu. Nah, itu barokahnya air susu, kemudian diminum oleh Abu Bakar, diminum oleh Nabi SAW, termasuk juga Ummu Ma'bad dan keluarganya. Itu juga salah satu mukjizat Nabi SAW. Termasuk juga al-ba'ir yatakallam, unta yang bicara dengan Nabi SAW saat dizalimi oleh pemiliknya. Jadi dalam Musnad Imam Ahmad, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah membonceng Nabi, beliau dibonceng Nabi SAW, kemudian ngarah ke beberapa ganggang kota Madinah. Rupanya ada unta tahu dikejar, rupanya ngejar Nabi SAW, rupanya sampai di depan Nabi. Tiba-tiba ya buruk, unta itu sujud di hadapan Nabi. Benar, Rasul turun, dilihatnya unta itu nangis, kemudian diusap. Setelah diusap tangisannya, kemudian Rasul ngobrol dengan unta. Nggak ada yang tahu kecuali para sahabat kan, dan bahasanya pun tidak ada yang tahu kecuali Nabi dengan unta itu. Kemudian Rasul tiba-tiba berdiri dan mengatakan, siapa pemilik unta ini, katanya. Maka datanglah seorang laki-laki dari Ansor, saya wahai Rasul. Rasul marah, ya, kamu ini gimana punya unta ini kok nggak dirawat, tapi kau pekerjakan terus, katanya. Lihat untamu ngadu kepadaku, katanya. Lihat unta ngadu kepada Nabi. Artinya unta itu paham harus mengadu kepada siapa dan bisa bicara dengan Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, kalau begitu rawat unta atau jual. Ya, atau kalau tidak bisa dirawat, jual. Jangan kau asih menjadikan dia bekerja lelah tapi tidak pernah mempedulikan kesehatannya. Nah, ini juga salah satu mukjizat Rasul, ya, bahwa unta bisa bicara dengan Nabi SAW. Termasuk juga makanan yang membanyak, seperti ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu kelaparan 3 hari belum makan. Abu Hurairah akhirnya dia pura-pura selepas sholat wajib itu dia berdiri di depan pintu masjid. Maksudnya mungkinlah Umar ngajak makan, atau Abu Bakar ngajak makan, atau Umar ngajak makan. Tapi kan Abu Hurairah itu pantang kalau minta, dia nggak mau minta, padahal dia sedang lapar tuh, ya. Tetapi memintanya itu bukan cara, ya Abu Bakar saya belum makan, gak gitu ngomongnya Abu Hurairah itu. Dia pura-pura bertanya soal ayat Quran,
kemudian nanti dijawab, boleh jadi nanti Abu Bakar yang nanya, kenapa kamu Abu Hurairah? Nah, nanti saya mengatakan saya belum makan, diajak gitu ya. Tapi Abu Bakar tidak paham, ya. Jadi stop sama Abu Hurairah tuh, Abu Bakar, saya ingin tanya satu ayat katanya. Ya, ayat apa? Disebutkan di jawabannya. Langsung pergi Abu Bakar. Ya, oh tidak paham Abu Bakar rupanya. Ya. Kemudian lewat Umar radhiyallahu mengatakan, ya Umar, saya ingin bertanya satu ayat. Oh iya, apa itu? Dijawab. Kemudian pergi. Oh, tidak paham juga Umar. Padahal dia itu sudah tahu jawabannya, supaya mata dia melihat Abu Hurairah itu lagi lemas maksudnya kan. Tanyalah, kenapa engkau belum makan ya? Ayo ke rumah, gitu maunya Abu Hurairah itu. Tapi Abu Bakar tak paham, Umar juga tak paham. Ketika Rasul keluar, Rasul paham. Kata Nabi SAW, Abu Hurairah, ikut saya. Datang ke rumahnya. Rupanya dia ngomong sama Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada makanan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, iya, baru saja ada orang kasih hadiah katanya, berupa air susu 1 bejana yang cukup untuk ya 2-3 orang sajalah diminum itu. Kata Nabi SAW mengatakan, ya Abu Hurairah, bisa enggak kau panggil Ashabu Suffah? Ashabu Suffah itu antara 70 sampai 100 orang yang menetap. Ya, jumlah Ashabu Suffah itu antara 70 orang sampai 100 orang, itu yang menetap di Masjid Nabi. Kalau yang tidak menetap bolak-balik ya banyak gitu ya. Maksudnya yang betul-betul mukim di Masjid Nabawi. Jadi Abu Hurairah mengatakan, ini cukup 3 orang. Ashabu Suffah 70, 100 orang. Cemana ini? Mau saya ngelapar kok katanya kan. Tapi karena yang nyuruh Nabi, paksalah kemudian dibawa Ashabu Suffah itu 100 orang itu ke rumah Nabi. Subhanallah. Ketika Ashabu Suffah datang, justru Rasul tidak mendahului Abu Hurairah, tidak mendahulukan Abu Hurairah. Kau Abu Hurairah yang paling lapar? Enggak, justru yang lain dulu. Tidak tahu baru gimana, saya yang pertama datang, saya pula yang terakhir minum gitu. Tapi subhanallah, itu air susu di bejana itu tidak habis-habis. Sampai yang terakhir Ashabu Suffah enggak, masih penuh juga. Terakhir adalah Abu Hurairah. Bahkan Rasul pun belum minum. Kata Abu Hurairah, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ya Abal Hir, ishrab. Wahai Abu Hurairah, minum. Kata Abu Hurairah, minum. Kata Abu Hurairah, maka aku pun kenyang. Kata Rasul, ishrab, minum lagi. Ya. Kata Abu, saya sudah kenyang, minum lagi. Ketiga kalinya kata Rasul, ishrab. Kata Abu Hurairah, ya Rasul, dah enggak ada lagi tempat di perutku katanya. Ya enggak, sudah cukup katanya. Baru kemudian Rasul meminum terakhir. Tapi lihat bagaimana air susu di bejana itu tidak habis-habis. Ini kan mukjizat Nabi SAW, berkah. Ya, ini juga diantaranya adalah mukjizat Nabi SAW. Termasuk juga disebutkan bahwa Nabi SAW tahu tasbihnya al-hasa. Jadi tasbihnya kerikil-kerikil bebatuan itu adalah mukjizat Rasul. Ketika Rasul sampai setelah diangkatnya jadi Nabi, Rasul mengatakan, aku tahu batu yang dulu mengucapkan salam kepadaku. Kan Rasul sebelum diutus jadi Nabi di Mekah itu pernah jalan, tiba-tiba ada suara salam, tapi ke kiri ke kanan dia tak tahu siapa yang mengucapkan salam. Nengok ke kanan tak ada, nengok ke kiri tak ada, ke depan ke belakang tak ada orang. Jadi setelah diangkat jadi Nabi, dia baru teringat, oh sekarang aku tahu batu yang dulu mengucapkan salam kepadaku di mana tempatnya. Nah, itu juga salah satu mukjizat Nabi SAW. Termasuk juga dalam perang. Qatadah ini pernah matanya keluar. Ya, jadi ketika perang itu biji matanya keluar. Qatadah itu seorang sahabat radhiyallahu an, Qatadah. Maka biji matanya dibawa ke hadapan Nabi SAW sama Rasul, diambil dimasukkan lagi. Rupanya tidak ada mata yang lebih indah melebihi matanya Qatadah. Ya, tidak perlu operasi, dimasukkan lagi. Ya, ini kan mukjizat. Kalau kita dimasukin lagi mungkin buta lagi gitu. Ini menunjukkan bahwa mukjizat yang dimiliki Nabi SAW, dan ini perobatan, masuk dalam dunia perobatan kan gitu. Ya. Termasuk juga doa mustajabnya Abdurrahman bin Auf. Karena doa Nabi SAW. Termasuk juga doanya kepada Abdullah bin Abbas ketika masih bayi. Allahumma alimhu ta'wi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Ya Allah, cerdaskan anak ini, kemudian pakarkan dia dalam ilmu tafsir. Akhirnya betul, Abdullah bin Abbas menjadi pakar tafsir Quran. Padahal berjumpa dengan Rasul kan tidak lama. Abdullah bin Abbas masih kecil gitu ya, Rasul meninggal, tapi dia belajar kepada kibarus sahabat. Akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu menjadi menteri termuda.
Karena Umar memandang kecerdasan Abdullah ibn Abbas dan kepakaran dalam Al-Quran, dijadikan menteri. Sampai suatu rapat itu Umar membawa Abdullah ibn Abbas. Loh, di rapat itu Abdurrahman bin Auf, ada ada sahabat-sahabat Tolha dan yang lainnya kan, dari pembesar-pembesar sahabat itu. Abdurrahman bin Auf itu sampai mengatakan kepada Umar, ngapain kau bawa anak kecil ke sini, katanya. Kalau dia boleh dibawa, berarti kami juga boleh membawa anak kami, katanya Abdurrahman bin Auf. Kata Umar, jangan samakan anak ini dengan anak kalian, katanya. Akhirnya Umar pun mengetes sahabat, rupanya mereka tidak bisa jawab, dan yang mampu menjawab adalah Abdullah ibn Abbas, menunjukkan kecerdasannya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan itu sebab doanya Rasul, dan itu adalah mukjizat Nabi SAW. Termasuk ketika Rasul perang Khandaq, kemudian sahabat lapor kepada Rasul ada batu yang tidak bisa digali, maka Rasul turun tangan langsung bawa cangkul. Ketika mencangkul batu itu, rupanya namanya batu dicangkul besi, ya keluarlah percikan air, api itu. Rupanya apinya aneh, merciknya itu langsung ke langit. Jadi percikan batunya itu langsung melesat ke langit gitu ya. Jadi kata Rasulullah, saya ingin mentakwilkan di percikan ini maknanya bahwa Romawi akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian datang percikan lagi, ini maknanya Persia akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Dan subhanallah, di zaman Umar jatuh dua negara ini kepada kaum muslimin, dan itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk juga mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah banyak sekali lah. Intinya ada 1.400 yang minum dari sumur yang tidak ada airnya. Jadi Rasul suatu ketika membawa pasukan di di Hudaybiyah, 1.400 orang kehausan. Akhirnya nemu sumur gak ada airnya. Ya, namanya sumur gak ada air. Tapi Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba keluar air dari sumur itu. Dan 1.400 orang akhirnya mandi, minum, dan bersenang-senang dengan air itu. Termasuk tasbihnya, makanan, dan banyak lagi lah. Termasuk akhlaknya Rasul, seperti Rasul tidak bisa marah, itu ya. Itu kan mukjizat juga ya kan Bu ya. Orang nggak bisa marah itu mukjizat. Oh, kita kan kebalik gitu. Marah terus, nggak marahnya sebentar. Kalau Rasul itu nggak marah, sekali-kali saja marah, itu kan mukjizat. Ya, dari segi akhlak saja. Atau contoh yang paling mudah, Rasul tidak pernah mencela makanan. Itu kan mukjizat. Coba, siapa di antara kita yang tidak pernah mencela makanan? Kita ini hari-hari mencela makanan. Bilang, ya mungkin bahasanya sih nggak mencela. Bisa diulang nggak? Nggak bisa katanya. Akan itu kan mencela juga gitu. Kayaknya nggak bisa diulang nih katanya. Kenapa? Karena nggak enak gitu ya. Padahal Rasul mengatakan kalau suka makan, kalau tidak suka tinggalkan. Maknanya diam. Kan gitu ya. Suruh diam. Kalau nggak suka diam gitu sih. Tapi kita ini komentar masalahnya. Lah ketika Rasul kata Aisyah radhiyallahu anha, "Masabban Nabi sallallahu ta'aman qat", Rasul tidak pernah mencela makanan sama sekali. Ini mukjizat yang seperti ini. Karena orang tidak bisa kecuali mencela lisannya. Nah, itu dari akhlaknya saja mukjizat, apalagi yang lainnya gitu. Lah sebenarnya mukjizat-mukjizat yang banyak yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kalau orang-orang musyrik itu berakal, maka itu cukup untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka juga tidak beriman. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbincang dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Demikian pula orang-orang sebelum mereka telah berkata seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya umat-umat sebelum kita sudah banyak yang meminta mukjizat, tapi ditampakkan mukjizat tidak beriman. Contoh yang paling mudah, Bani Israil yang bolak-balik minta mukjizat sama Nabi Musa loh, asik kufur lagi. Diberikan mana dan salwa, bosan. Ya, kami maunya yang lalap-lalapan katanya kan. Dan kufur kepada Allah. Kemudian dijanjikan akan diperdengarkan suara Allah. Diajaklah ke Bukit Tur Sina. Rupanya mereka tidak mau suaranya, maunya langsung Allahnya nampak di hadapan mereka. Kan kurang ajar gitu ya. Awalnya minta suaranya saja. Ketika mau diperdengarkan suaranya, tak mau pula mereka.
Ya, mereka maunya langsung Allahnya hadir, bahkan mengancam Nabi Musa, la nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman sampai melihat Allah terang-terangan gitu. Nah, ini kan kurang ajar kan? Artinya Allah mengatakan kalian itu sama dengan orang-orang sebelum kalian gitu. Nanti ditampakkan mukjizat mau beriman juga kalian. Makanya Allah mengatakan kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tasyabahat qulubuhum. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaan kepada kita? Demikian pula orang-orang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan itu, hati mereka sama. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Sungguh telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Artinya hanya orang-orang yang mau beriman saja yang betul-betul ketika melihat tanda-tanda itu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi orang-orang kafir maka mereka mengatakan sami'na wa asaina. Nah, di antara tafsir singkat dari 115 sampai 118. Wallahu alam. Sampai di sini. Baik, sebelum saya tutup silakan kembali.